Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh, al-wadihi burhanuh, al-mabsut fil wujudi wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita ma'unah, kekuatan untuk melawan segala hawa nafsu, untuk setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan ma'unah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemuliaan yang Allah berikan kepada kita pada malam hari ini yaitu kita bisa berzikir kepada Allah, bisa bersolawat kepada junjungan Nabi Muhammad, dan bisa taqarrub ilallah, bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu karunia yang tidak dapat ditukar oleh materi manapun, yang tidak dapat disandingkan dengan jabatan apapun, yaitu tatkala kita mendapatkan kenikmatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib syukuri keadaan yang Allah berikan kepada kita, yang mana banyak orang yang di luar kita saat ini lagi bergelimangan dosa. Mungkin mereka saat ini lagi mabuk, mungkin mereka saat ini lagi meninggalkan sholat, mungkin mereka saat ini lagi berzina, fal'iyadzubillah min dzalik. Tapi pada malam hari ini Allah memberikan bimbingan, Allah memberikan hidayah kepada kita, sehingga kita bisa berzikir, berkumpul dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keadaan yang seperti ini, keadaan yang senantiasa penuh dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allah bih Sayyidina Maulana Qudwatuna Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Beliau mengutip daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kam min as'ath aghbar dhi timraini la yu'bahu law aqsama 'ala Allah la abrah. Banyak di antara kita ini yang orang tidak teratur rambutnya, aghbar, compang-camping, enggak seberapa dihargai di masyarakat, tetapi tatkala dia menyebut nama Allah, maka senantiasa Allah langsung memperhatikan dia. Ini banyak di zaman ini orang yang cuman menilai itu dari ekonomi. Oh, ini orang yang ekonominya bagus berarti harus kita muliakan. Orang ini ekonominya rendah berarti enggak perlu kita muliakan. Jadi tolak ukur manusia zaman sekarang itu adalah ekonomi, kekayaan. Jadi kalau menghormati orang itu tergantung kekayaannya. Fal'iyadzubillah min dzalik. Semakin kaya semakin dihormati. Inilah manusia mulai berkiblat dan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ada syirik sebetulnya. Seseorang yang mendewakan uang, menjadikan uang ini seperti Tuhan dan menilai sesuatu dengan uang. Ina'udzubillah min dzalik. Maka mereka akan mendapatkan kesengsaraan dunia sampai akhirat. La'udzubillah min dzalik. Jadi jangan sampai kita menilai sesuatu itu kita lihat dengan uang, dengan ekonomi atau dengan jabatan. Maka semua itu tidak akan mendapatkan apapun, tidak akan sia-sia orang-orang yang semacam itu. Dan Allah pun Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka adalah Al-Barra bin Malik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha yuhibbul 'abda taqi ghani khafi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini mencintai hambanya yang bertakwa, kaya dan tersembunyi. Lah, yang dimaksud daripada tersembunyi, khafi, ini adalah menyembunyikan segala kebaikan-kebaikan yang ada. Jadi kebaikan harus disembunyikan. Lah, saya kira sesuai dengan yang diucapkan oleh Al-Allamah Al-Habib Abu Bakar Al-Adni Al-Masyhur.
Beliau mengatakan kebaikan itu tidak perlu kita tutupi zaman sekarang. Sebab banyak orang menyesatkan umat dengan cara menampakkan kebaikannya. Sedekah ditampak-tampakkan, akhirnya orang itu simpatik. Padahal di balik itu dia punya misi-misi tertentu. Bagi-bagi sembako, ya kan? Bagi-bagi sembako, bagi mie goreng, bagi-bagi minyak goreng. Tujuannya untuk apa? Untuk memilih dirinya. Kalau orang mau pilkada misalnya, orang pilkada legislatif, yudikatif maupun eksekutifnya, orang itu kalau mau merebut hatinya seseorang itu dengan ditampakkan kebaikan. Nah, kita sekarang mau menandingi mereka. Kita tandingi mereka, kebaikan-kebaikan harus ditampakkan zaman sekarang. Tampakkan untuk menandingi mereka, bukan untuk wahdah nafsu, bukan untuk mengangkat dirinya, bukan untuk mempopulerkan dirinya, atau agar dirinya dihormati oleh orang lain, bukan seperti itu, tapi untuk menandingi orang-orang yang munafik, orang-orang yang tidak benar, mereka yang senantiasa menampakkan kebaikan-kebaikan untuk mengambil simpatik daripada umat Nabi Muhammad. Maka pernah Rasulullah ini ditanya, apa sih yang dimaksud dengan ghani, kaya? Apa sih kaya itu? Mu'minun yujahidu bin nafsih wa malihi fis sabilillah. Orang yang beriman kepada Allah dan senantiasa dia loyal kepada agama. Loyalnya dia kepada agama ini dengan hartanya dan dengan nyawanya. Itu orang yang loyal kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau Nabi Muhammad pun juga mengatakan rajulun mu'tazilun fi si'bin min si'abi ya'budullah wa yada'un nas min syarrih. Sebagian yang dikatakan orang dekatnya Allah itu orang yang menyendiri di salah satu pegunungan. Jadi khalwah maknanya, orang sing topo, menyembah Allah dan menjauhkan dirinya dari segenap manusia agar dirinya tidak terkontaminasi dengan kejahatan manusia. Sampai-sampai mereka itu beberapa saat yang lalu Al-Fakir bertemu. Saya lihat orang ini, saya pikir mungkin paranoid ya. Ternyata enggak, mereka benar. Jadi kalau menanam beras itu nanam sendiri. Jadi kalau butuh cabai nanam sendiri. Kalau butuh sayur nanam sendiri. Jadi makan sesuatu yang beliau tanam. Untuk menghindarkan dirinya dari kejahatan manusia. Manusia sekarang jahat. Sayuran itu biar enggak layu dikasih formalin, daging dikasih formalin, nanti buah-buahan dikasih lilin, dikasih plastik. Enggak, mereka berpikir ini dosa, ini merupakan akan merusak kesehatannya manusia. Enggak berpikir seperti itu. Lah ini kejahatan-kejahatan yang ada di tengah-tengah kita mereka hindari sampai akhirnya mereka ini benar-benar keluar daripada keributan atau umaknya dunia, keluar dia sampai akhirnya benar-benar dia meninggalkan hartanya, meninggalkan seluruh manusia dan menyendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad pun mengatakan yusyaku an yakuna khaira malil muslimin ghanaman yadba'u biha sya'fal jibal wa mawqi'i qutr yafirru bidainihi minal fitan. Jadi mereka ini senantiasa mengenyampingkan kesenangannya, dan mereka ini selalu menghilang dari kepopuleran, sehingga mereka pun ini tidak pernah dihiraukan oleh masyarakat. Tapi sebenarnya kunci rahmatnya Allah ada di tangannya mereka. Kalau dia berdoa, kalau dia bermunajat, langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diriwayatkan di dalam Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu, annahu sallallahu alaihi wasallam yaqul. Mu'ad bin Jabal meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad mengatakan al-yasiru minar riya syirkun. Sedikit dari sifat riya adalah syirik. Engkau sombong, berarti engkau telah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kesombongan ini bajunya Allah. Manusia, makhluknya Allah tidak pantas sombong. Sombong
hanya dimiliki oleh Allah. Jadi kalau ada manusia sombong seperti monyet pakai jas, pantas apa enggak? Gak pantas. Yang pakai jas itu manusia pakai jas, ketok berwibawa, ketok bagus. Begitu juga kalau ada monyet pakai jas, ya dibuat main-main sama orang. Dibuat main-main, di apa jenenge? Kethek ogleng. Lah kaya kethek ogleng, manusia kok ngono iku. Manusia sing sombong wis kaya kethek ogleng iki mau. Wong dia enggak punya apa-apa kok. Kata Sayyidina Ali, manusia itu mau disombongkan apanya? Dia lahir membutuhkan orang. Dia lahir butuh dengan orang. Dia dewasa membutuhkan orang. Dia bisa berjalan membutuhkan orang. Segala sesuatu di dunia dia membutuhkan orang. Tapi di dalam prakteknya di lapangan banyak manusia-manusia ini yang sombong. Sehingga mereka benar-benar melupakan aib atau kekurangan yang ada di dalam dirinya. Sebagaimana Sayyidina Ali mengatakan, lahir dengan telanjang. Lahir kita dengan telanjang. Perlu dengan orang. Kita lahir telanjang, perlu dengan orang, didewasakan, diajari jalan, diajari makan, diajari berbicara, diajari baca dan tulis. Mana ada manusia lahir langsung pintar, langsung ngerti segala macam, tidak ada. Hidup butuh orang. Ada orang yang hidup tanpa butuh orang. Kita ini simbiosis mutualisme. Ya, saling membutuhkan. Ini manusia. Jadi tidak ada namanya manusia nggak butuh dengan orang yang lain, mustahil. Hidup butuh orang, mati lebih butuh lagi. Ada orang ceritanya mau mati gali kuburannya sendiri. Terus pakai kain kafan sendiri, mandi sendiri, medeni wong. Ono wong mati adus dhewe. Ono wong mati nggih kafan dhewe. Ya, setelah itu masuk ke liang lahat sendiri. Waduh, cerita sepanjang zaman ini akhirnya. Nggak ada, orang mati pun masih butuh orang yang lain. Dan jika ada manusia sombong, kata Sayyidina Ali, ketahuilah dia sama dengan apa yang di dalam isi perutnya. Apa isinya perut? Darah, nanah, kotoran. Itulah manusia-manusia yang sombong. Orang yang sombong kayak begitu. Lah zaman ini zaman yang orang sombong-sombongan. Sombong-sombongan harta, sombong-sombongan jabatan, sombong-sombongan kedudukan, sombong-sombongan ilmu. Na'udzubillah min dzalik. Sombong hanya miliknya Allah Subhanahu wa taala. Wa man 'ada auliya Allah faqad barazallah bil muharrabah. Innallaha yuhibbul min ibadihil abrar atqiya akhfiya alladhi idza ghabu la yufqadu wa in hadaru lam ya'rafu. Akan datang suatu masa engkau akan menyaksikan nanti, yaitu manusia yang diremehkan. Mereka itu diremehkan, tidak dicintai, tidak dihormati, tidak dihargai. Mereka itu apabila datang, ketika datang tidak ada efeknya sama sekali. Datang, ya wis, gak teko, ya wis. Qulubuhum masabihul huda. Maka mereka ini sebenarnya adalah orang-orang yang hatinya penuh dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Gerak-geriknya itu bisa menjadi hujah. Jadi kalau dia diam tandanya ini, kalau dia begini tandanya itu, dia merupakan pelita petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kadang tidak dihargai. Ini kata Nabi Muhammad. Bahkan yakhrujuna min kulli ghabra'in muslimatin. Mereka ini adalah orang yang senantiasa untuk menghilangkan dirinya dari kepopuleran. Ada apapun dia menghilangkan daripada kepopulerannya. Aghbatun nas 'inda mu'minun khafiful hadi
dzu haddin minas shalah wa kana wa rizquhu kafafan wa sabara alaihi hatta laqiyallah wa ahsana ibadata rabbih wa kana ghamidhan fin nas ujilat muniyatuh wa qalu turathuh wa qallat bimawaqih. Maka dikatakan mereka ini manusia yang paling aku kagumi, kata Nabi Muhammad, yaitu orang yang senantiasa beriman kepada Allah. Dia beriman kepada Allah dan dia ini memiliki fisik yang kurus. Dia beriman, fisiknya yang kurus, gak kaya aku lemu ini ya, kakean undangan nih modelnya ya. Dan dia senantiasa untuk sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan senantiasa dia ini merasa cukup rezekinya. Dikasih apapun nerima sekali. Punya rumah ya sudah, enggak punya rumah ya sudah, sangat menerima sekali. Dan mereka ini orang-orang yang bersabar, sabar, enggak tahu ngeluh. Para aulia Allah itu enggak pernah ngeluh. Enggak kayak aku ngene ya. Sadik-sadik ngeluh, sadik-sadik ngeluh. Itu enggak mencerminkan seorang wali. Seorang wali itu tidak pernah mengeluh. Apa meneh senengane untuk status. Bipetin. Apa? Bersabar guayane. Lagi bete. Lagi sumpek. Ditinggal suami pergi. Nah, kan macam-macam. Bedak habis ya. Berambang tek wis macam-macam wis pokoke. Gulon tek, berambang tek. Bojoku meneng wae. Wis macam-macam. Nah, ini ngeluh sama status ya, status untuk Facebook, ngeluh kayak begitu. Ini orang-orang yang pasti di hatinya tidak ada iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pasti bukan orang khususnya Allah. Orang khususnya Allah itu tidak pernah mengeluh, tidak pernah ngeluh, dia menang. Ada apapun ditelan, menang, sabar atas kondisi yang Allah berikan kepada dia. Tidak pernah mengeluh kepada manusia. Karena mereka tempat keluh kesahnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka ini biasanya diremehkan di antara manusia. Dan bahkan kalau dia meminang seseorang wanita, dia ditolak. Njalu anak wong ditolak, awake kurus elek, bajune elek, minta anak putrinya seseorang ditolak, enggak akan dihiraukan dia. Bahkan mereka enggak punya warisan, harta aja enggak punya apalagi warisan. Dan mereka ini biasanya juga mengisi perutnya dengan secukupnya, makannya nggak pernah kenyang. Maka di dalam satu riwayat mereka ini juga disifati tidak pernah makan banyak. Makanya semangane akeh sak kira dadi wali yo. Makanya mangan saidik wae dadi wali. Wong lek mangane akeh biasane angop. Mangkane angop itu adalah apa? Angop ya. Uap, menguap, nguap loh, ngerti nguap? Wah. Dan ketahuilah sifat Nabi Muhammad itu tidak pernah menguap sekalipun. Dan kalau kita mau menandai seseorang yang hatinya penuh dengan kotoran, itu kalau nguap itu untuk suaranya. Iki atine setan tok iki. Jadi sifati oleh Imam Abdullah bin Haddad. Wong lek wis atine penuh dengan setan, lek angop ku bau antar. Wah, gitu. Kadang-kadang disuara-suarakno. Ada kamal khimar, kayak keledai orang kayak begitu ya. Karena angop itu adalah kekurangan, aib. Tutupi sebisa mungkin. Angop tutup, tahan, bisa. Nek wis dhewean sak ngarepmu jero kamar, pol-polno wis. Nah, tapi itu satu tanda kalau orang yang hatinya penuh dengan setan, dihinggapi setan. Anggope bau antar. Wah. Itu bahaya orang-orang kayak begitu tuh. Nah, jadi berhati-hati kita kepada segenap makhluknya Allah, hambanya Allah. Sirrullah fi khalqih. Rahasia-rahasia Allah itu ada pada hamba-hambanya. Maka kalau kita berhati-hati kepada hambanya Allah, berarti kita juga berhati-hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sedikit melanjutkan, berkata Syekh Al-Imam Abdullah bin As'ad Al-Yafi'i. Beliau ini
Al-Yamani, beliau ini rahimahullahu taala warḍah. Beliau disifati dalam kitabnya Raudhu Ar-Rayyahin dalam cerita yang 145. Di situ dikatakan bahwa orang yang tidak dihargai pada zaman itu contohnya adalah Sayyidina Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani ini adalah seorang tabi'in. Beliau ini lahir di kota Aden. Aden itu daerah Yaman, dekat dengan Hadramut Tarim, ya, dekat dengan Tarim, di pesisir pantai Aden. Dan beliau ini wafat di kota Mekah. Beliau wafat di kota Mekah pada 760, lupa saya berapa wafatnya beliau. Jadi semasa dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Karena beliau itu wafatnya, Uwais Al-Qarani ini ada yang mengatakan tabi'in, ada yang mengatakan sahabah. Jadi ada dua riwayat. Tapi yang paling kuat adalah beliau itu tabi'in, tidak sempat bertemu dengan Nabi Muhammad, beliau wafat. Dan wafatnya beliau itu pada saat di peperangan Siffin, peperangan bersama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika perang Siffin, tahu perang Siffin? Perang Siffin itu perang saudara antara tentaranya Sayyidina Ali dan tentaranya Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi difitnah dengan satu orang, akhirnya mereka berseteru. Jadi fitnah ini memang luar biasa, Pak. Sayyidina Ali tidak kena difitnah karena alim, pintar, ngerti. Tapi yang terfitnah adalah Sayyidina Aisyah. Sayyidina Aisyah difitnah, akhirnya bala tentaranya Sayyidina Aisyah, yaitu orang-orang yang loyal karena istrinya Nabi. Siapa enggak loyal sama istrinya Nabi? Ini istrinya Nabi, Ummul Mukminin, Ummahatil Mukminin. Sangat setia orang-orang Sayyidina Aisyah. Maka tidak terima kalau Sayyidina Aisyah dihina, padahal tidak pernah menghina Sayyidina Aisyah, difitnah, diadu domba, akhirnya terjadi perang Siffin, perang saudara. Dan banyak berkelimangan, di antaranya di pihak Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah Uwais Al-Qarani, dan beliau wafat pada saat peperangan Siffin. Dan akhirnya Sayyidina Aisyah dan Sayyidina Ali kembali bersatu lagi. Jadi ada satu riwayat orang Syiah, ya. Orang Syiah itu memfitnah. Kalau kejadian perang Siffin itu bukti kalau tidak ridho Sayyidina Ali jadi khalifah. Oh, bukan itu masalahnya, bukan masalah kedudukan. Jadi orang yang memfitnah. Saya tidak akan berpanjang-panjang, ada babnya khusus di peperangan Siffin ini. Kita tidak akan membahas, takutnya malah setengah-setengah yang kita bahas masalah paham, ya. Karena ini banyak fitnah yang ada di situ. Nah, Sayyidina Uwais Al-Qarani ini orang yang menggunakan pakaian, sutra tapi compang-camping. Sayyidina Uwais Al-Qarani ini saking tawadhu'nya, ya. Sayyidina Ali sama Sayyidina Umar pernah diutus, Umar, wahai Ali, berangkatlah engkau ke Aden, temuilah namanya Uwais dari negeri Qaran, Aden. Mintalah engkau doa, pasti doamu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Uwais Al-Qarani ini pekerjaannya apa? Makan ngait sampah. Makan tuh makan bekas sampahnya orang loh, dimakan sama dia. Sering kali Uwais Al-Qarani ini mengkait-kait sampah bareng anjing, mohon maaf. Barengan sama anjing. Beliau ngomong sama anjing, wahai anjing, biarkanlah aku di tempatku dan biarlah engkau di tempatmu. Biar engkau di tempatmu, aku di tempatku. Wahai anjing, aku dan engkau itu belum tentu kedudukannya lebih tinggi aku. Tidak ngomong anjing. Jadi kalau orang lihat ini mungkin gendenge, ya, anjing kok diajak ngomong. Tapi lihat yang dibicarakan. Jika aku selamat melintas di Shiratal Mustaqim, berarti aku lebih mulia darimu. Tapi tatkala aku terpeleset di Shiratal Mustaqim, berarti aku lebih hina dan lebih celaka. Kedudukanku jauh di bawahmu, yaitu aku akan dibakar oleh Allah di api neraka. Nah, ini orang-orang sufi gak begitu. Jadi berhati-hatilah kita kepada segenap hambanya Allah Subhanahu wa taala. Pakaiannya kayak apapun, model bajunya kayak apapun, yang penting tidak maksiat, yang penting tidak menampakkan kesalahannya, pelanggarannya kepada Allah, wajib kita husnudzon.
wajib kita berprasangka baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan Allah membukakan pintu hidayah di dalam hati kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa alamana wa sayyidi Habib Jamal Mutahabina wa Baghdad Ba'il wa alamana wa Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.